Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama Pak Ketua kita dan Pak Ketua Keputrian kita yang kemarin. Pak. Ini udah anggun banget. Tapi terima kan dipanggil Pak? Gak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah, yang penting orangnya nerima. Jadi nggak ada saling sindir-sindir nanti ya. Yoi. Berarti kita bakal lanjut nanya-nanya lagi nih, boleh nggak nih? Boleh. Berarti kalian banyak waktu ya? Nganggur? Ya kan lagi PSBB juga Oh kan. iya benar. WFH ya? Gak ngapa-ngapain iya. Ayo masuk. Oh ya nih kalian kan sempat kemarin kita udah bikin video sebelumnya nih. Ya. Nah, secara garis besar UKK itu apa, terus ada program-program kerja apa aja. Nah sekarang kita masuk ke strukturnya nih, atau misalkan ada sekretaris, bendahara. Nah, itu kira-kira untuk sekretaris dan bendahara sendiri tugasnya apa aja sih? Iya benar tuh. Kalau untuk sekretaris sendiri itu kan UKKI kan ada yang namanya surat menyurat gitu. Terus sama laporan-laporan segala macam. Nah, itu tugas sekretaris untuk membuat surat-surat. Karena kan kalau buat surat itu nggak sembarangan, ada nomor-nomor suratnya. Ada SOP-nya ya? Iya, benar. Iya. Itu tugas sekretaris. Kalau tugas bendahara sendiri ya mereka mengatur uang kas gitu. Karena kan UKKI ada uang kas. Nah, uang kas itu berguna buat keberlangsungan Hidup UKKI. periode apa? Kita gitu. Dan uang kas itu bisa kepakai banyak hal ya? bisa banyak-banyak. Bisa buat beli keperluan kayak mukena lah, Iya, sepeda, cuci segala laundry. macam, cuci laundry. Oh iya. Itu gunanya uang kas. Itu gunanya uang. Ya berarti intinya yang untuk bermanfaat bagi UKKI sendiri dan juga Iya, untuk orang banyak ya. benar. Nah tadi kan ngomongin sekretaris sama bendahara nih. Iya. Kira-kira orangnya ini di mana sih? Di UKKI Grogol atau di UKKI Bekasi? Nah kalau misalkan di UKKI Grogol sendiri itu segimana? Dengan yang Bekasi gimana tuh ntar untuk mengatur keuangannya? Kalau untuk bendaharanya sama sekretaris? Kalau sekretaris sama bendahara itu ada di Grogol. Ya. Cuma kalau untuk yang di Bekasi itu di backup sama ketua keputrian. Gitu. Jadi ketua keputrian juga menjadi sekretaris dan bendahara untuk di Ya. Bekasi kayak gitu. Tapi tetap sama, tetap masih satu kesatuan. Oke. Oh, berarti di video sebelumnya agak kurang detail di bagian ketua keputrian itu dari Bekasi ya? Kebetulan di Bekasi. Oh, Kebetulan di Bekasi. ngomongnya kebetulan. Ya, Untuk sekarang. ada kemungkinan di Grogol juga bisa. Oh gitu. Terserah aja. Terserah aja. Iya. Maksudnya kan kita itu dipilih tuh dari ketua sama ketua keputrian sebelumnya. Kebetulan mungkin periode sebelumnya pengennya keputrian di Bekasi. Oh, oke. Ketua pun bisa dari Bekasi kok. Oh, jadi Ya, jadi jadi ada peluang lah ya. Banyak kemungkinan sih. tuh ya, ayo yang dari Bekasi ambis. Banget. Oh iya, struktur kalau misalnya udah turun dari ketua keputrian udah jelas, bendahara sama sekretaris udah jelas, di bawahnya tuh ada divisi-divisi kan ya, banyak ya? Iya. Nah, itu ada divisi apa aja tuh? Ada. Yang pertama itu ada siar. Siar. Nah, siar itu bertugas untuk menyiarkan agama Islam di Sivitas Kampus Akademik Trisakti Sekolah Negeri 6. Terutama di dalam Terutama di dalam juga. kepengurusan gitu. Nah, secara garis besarnya sih siar ya Ya menyiarkan. Iya, Ajaran ujung tombak ya, ajaran ujung sih, tombak ya. Terus menjadi arah apa ya, kayak orang syiar itu bisa jadi role model gitu loh. Oh, iya, untuk benar. pengurus yang lain kayak gitu. Cuma nggak mesti perfect juga ya, Iya. buat jadi contoh Nah, aja. masih sama-sama belajar. Iya. Cuma seenggaknya anak siar itu udah mempunyai ilmu agama yang mungkin sedikit Lebih bagus. Tapi ada nggak misalnya kayak tadi tuh anak siar kan harus dituntut lebih baik nih. Nah itu patut gak buat anak yang tiba-tiba kepilih buat masuk siar terus mereka takut gitu, malah kayak jadi beban gitu-gitu? Enggak, Enggak. nggak usah takut. Malah Karena jangan kan- sampai kayak gitu ya? Iya, karena kan ada koornya. Ah. Koor itu kan membimbing anggotanya gitu. Oh iya benar. Otomatis kalau anggotanya belum bisa pasti kan Tenang dibimbing aja. sama koornya. Yang penting jangan sampai terbebani gitu ya? Iya, dulu soalnya saya juga kayak gitu. Awalnya nggak pengen syiar. Terus setelah siar sendiri ada media komunikasi. Iya. Nah, media komunikasi ini bertugas menyiarkan informasi-informasi acara-acara Seputar terkait UKKI. seputar UKKI, baik di media sosial seperti Instagram, YouTube ataupun Twitter gitu. Oke. Terus
selanjutnya. Terus selanjutnya ada pengembangan diri. Nah, kalau pengembangan diri ini tuh lebih memfokuskan kita untuk kayak mencari tahu apa sih yang ada di dalam diri kita, kayak minat bakat kita tuh digali lagi di pengembangan diri ini kayak gitu. Oh iya benar. Gitu. Terus iya, bagus kan? Terus Bagus, selanjutnya ada divisi baru. Ini divisi baru di periode aku sama dia. Itu ada sosial dan lingkungan. Nah, sosial lingkungan ini tuh lebih ke targetnya sebenarnya bisa dalam kampus bisa luar kampus. Ya, Kalau ya. dalam kampus itu dia kayak ngurusin musolanya, Sekolah, sekre, kayak gitu. saya lebih bagus lagi. Iya, lebih terawat lah, Lebih lebih terawat gitu. gitu. Terus kalau luar kampus itu lebih kayak kalau ada aksi sosial gitu. Head and shoulder gitu. Hah? Head and shoulder. Help each other. Tapi ya, gue benerin help each other sama sharing is Sharing is caring. caring. Oh, Kayak gitu Itu ya. tugas dari sosial dan lingkungan. Lingkungan kayak gitu. Ih, itu keren banget sih. Thank you. Itu kenapa Keren sih kan? kalian mau milih divisi baru itu? Kita bikin divisi baru ya. Iya, divisi Iya. barunya itu sosial dan lingkungan itu kenapa sih? Keren banget sih kayaknya. Karena sekre kita suka kotor. Ya, Wow. ditambah musola kan, musola kita kalau di Grogol itu ada 2 kan. Iya. Nah, emang ada yang ngurusin itu ISS. Cuma kalau kita membantu tugas dia aja, Kita mengurangi beban meringankan. mereka, gitu, meringankan supaya musola kan dipakai nggak cuma sama mahasiswa, Iya. sama Iya, seluruh benar. sivitas kampus akademik yang Iya, apa iya. beragama muslim. Semuanya ya dipakai ya. Benar-benar. Makanya kan kalau cuma ISS doang kasihan gitu. Terus Jadi tadi kita itu divisi baru kan? Iya. Buat kebersihan tuh. Iya. Apa emang itu tugasnya buat apa divisi itu doang? Yang lainnya nggak dikasih tugas buat bersih-bersih juga? Enggak gitu sih. Enggak. Jadi itu mereka tuh yang mengepalai gitu. Koordinir gitu. Iya, mengkoordinir. Jadi misalkan nih saya buang sampah sembarangan, terus Aldi sebagai anggota sosial dan lingkungan itu dia nanti yang negur saya kayak, yang ngingetin lah istilahnya kayak gitu. Jadi orang yang di sosial dan lingkungan ini yang lebih peka sama lingkungan kayak gitu. Kurang lebihnya sih. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi kan udah disebut tuh ada apa aja, ada siar, ada media komunikasi, ada pengembangan diri sama sosial dan lingkungan. Nah, ini tuh keempat ini bakal punya koor kan ya di kaderisasi selanjutnya. Ini ada karakteristik nggak yang bakal dipilih jadi koor siar itu yang kayak gimana, yang bakal dipilih jadi koor media komunikasi itu kayak gimana, dan yang lain-lain itu kayak gimana? Kalau biasanya itu sih yang jadi core itu yang dia tuh anggota divisi tersebut sebelumnya. Cuma kan untuk kemungkinan kalau misalkan kayak di periode sebelumnya, periode saya gitu, ada salah satu anggota, dia tadinya anggota pengembangan diri. Iya. Nah sekarang dia jadi core CR. Oh, Intinya sih ya misalkan kalau dia ibaratnya mampu untuk jadi core di divisi tersebut, ya kenapa enggak gitu. Pasti Oh, kita oke, jadiin. oke. Jadi itu kita tuh punya 2 periode di UKKI. Yang pertama itu kita awal masuk jadi anggota. Terus kedua ini periode sekarang itu kita bisa kepilih jadi ketua sama ketua kementerian. Dan yang tadinya anggota bisa naik jadi koor. Kayak gitu. Mengepalai gitu. Ya, karena kan udah ada pengalaman 1 periode di UKKI sebelumnya tuh. Ya. Jadi biasanya yang dari UKKI periode sebelumnya itu bisa naik jadi koor lagi. Bukan jadi koor lagi sih, jadi koor gitu. Itu bisa sampai 3 periode nih. Bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Kalau banyak kerjaan nggak apa-apa. Kalau emang Jadi berminat gitu. Iya. terlalu bucin ya sama Iya, KKI. misalkan- Kalau mau extend Cinta Iya, banget. misalkan nggak ada kerjaan lagi gitu, mau ikut organisasi UKKI, nggak apa-apa sih. Cinta mati ya sama KKI gitu. Nah. Luar biasa. Kalau saya sih 2 Tanggi kitanya extending. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ada 4 divisi, ada CR, media komunikasi, terus ada pengembangan diri sama sosial dan lingkungan. Ya. Dan terus gimana sih cara kalian mengarahkan divisi-divisi tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal? Gimana cara kalian mengarahkan divisi itu? Nah, kita kan punya koor nih. Oh, gitu ya. Nah, koor itu yang mengkoordinir anggota-anggotanya supaya mengerjakan tugas-tugas yang ada di divisi tersebut gitu. Karena setiap divisi itu mempunyai acara-acara tersendiri. Contoh kayak CR. CR itu mempunyai proka itu sharing-sharing. Nah, sharing-sharing itu nanti koor tersebut membagi tugas. Misalkan kan si A kamu ngurusin ya sharing-sharing. Terus nanti si B kamu ngurus cerdas cermat ya. Nah, itu salah satu contoh sih. Nah, nanti dari koor sendiri langsung melaporkan ke ketua atau ketua kementerian gitu. Jadi di sini ketua sama keputusan tuh fungsinya biar semuanya nggak miskom aja gitu kan. Iya, benar. Informasin ke koor biar koornya ke anggota. Iya. Oke. Terus kalau misalnya tadi di divisi baru itu
kan udah jalan nih, udah hampir 1 periode lah ya. Ya. Nah itu gimana pandangan kalian ke divisi baru ini? Apakah sesuai ekspektasi atau gimana gitu? So far so good. So far so good ya, sesuai sama tujuan didirikannya. Iya. Aturan udah berjalan sih. Iya. Kayak mereka membuat aturan kayak seperti membuang sampah di sekre denda, nah itu udah mulai berjalan. Oh, udah iya. mulai efektif, setidaknya tuh gak banyak lagi yang buang sampah sembarangan di sekre gitu. Powernya juga. Soalnya juga Oh ya, lanjut gak? Nah, nih. Terus ngomongin UKKI saat ini kira-kira dan kira-kira ya ngomongin saat UKKI saat ini untuk periode sekarang UKKI itu anggotanya ada berapa sih? Terus kira-kira divisi mana yang paling rame? Nah, pasti rame kan nih? Benar, Pasti benar, seru benar. banget nih. kalau Anggota anggota ada. sendiri sih ada kurang lebih 60 orang ya. Itu sama ketua dan Wih, kapten. banyak juga Iya, ya. 60 sama ketua kaput. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Semoga di periode Semoga ini lebih bertambah. banyak lagi. Amin. Nah, terus untuk anggota terbanyak sendiri di setiap divisi kayaknya sama rata gitu. Oh, sama Kita rata ya. full. Iya, karena nggak ada yang lebih banyak. Misalkan sosial lebih banyak atau medcom lebih banyak. Pasti Tetap- ada lebihnya satu Nah, lah. mungkin ada lebih lebih 1-2. Nah, itu karena kan nggak kita ngepas jadi Nggak misalkan bisa. 10 nggak bisa. Oke. Jadi tetap yang penting adil ya. Ya. Adil dan beradab. Adil dan beradab. Lagi pula walaupun itu tugas siar, bukan berarti siar doang yang kerja gitu Iya, kan. iya. Semuanya saling gotong royong. Tetap sama saling pengurus bantu. juga harus tetap jaga nama baik UKKI. Itu dia yang paling penting. Namanya organisasi itu intinya adalah gotong royong. Iya betul betul. Nah, itu tadi udah cukup jelas lah perihal divisi-divisinya. Iya. Ini untuk lebih dalamnya lagi kayaknya kita jelasin di video selanjutnya kali ya. Betul Iya, banget. bisa tanya ke Biar powernya penasaran. kali ya. Iya, benar. Mantap betul. Biar Mantap, penasaran. betul. Luar biasa. Ini nanti tukang bakso yang tadi jadi sponsor di sini. Yang head and shoulders juga bisa. Jangan. Langsung kirim aja ke nomor di bawah ini. Langsung ke IG UKKI. Ya udahlah, thank you buat Kak Ketua dan Kak Kaput dari Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.